Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, senang saya bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudara semua dalam acara Renungan Singkat. Hari ini, Senin tanggal 20 Mei tahun 2024, renungan yang akan kita dengarkan berjudul Kristus Memampukan Kita, berdasarkan Lukas 24 ayat 47 sampai dengan 49. Dan yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah ayat yang ke-49. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih masih diberi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu melalui Alkitab yang akan kami baca dan kami renungkan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, dan biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja memberikan pencerahan di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas 24 ayat 49, dengarkanlah firman Tuhan. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, pernahkah saudara dilawat oleh pihak gereja? Apakah oleh pendeta, penatua, atau unsur komisi lainnya? Saudara diminta menjadi pelayan di gereja. Sebagai pelayan di komisi, misalnya guru sekolah minggu, atau kepala rayon, penatua, panitia, dan lain-lainnya. Andai kata pernah, apa jawab saudara-saudara? Dipastikan beragam ya. Ada langsung yang menjawab ya tanpa dipikir lagi, ada yang tidak mau, ada yang pikir-pikir dulu, belum siap, akan digumuli dulu, dan meminta waktu. Namun, menurut pengalaman, kebanyakan dari kita menolak. Berbagai dalih diungkapkan, masih muda, tidak ada waktu, tidak layak, takut mengecewakan, hampir semua menunjuk kepada ketidakmampuan. Saudara-saudaraku, Injil Lukas yang barusan kita baca sebenarnya permintaan sekaligus perintah Yesus kepada murid-muridnya. Ada misi atau tugas yang harus segera dilakukan, yaitu memberitakan kabar baik tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Murid-murid sudah mengalaminya. Mereka adalah saksi-saksi hidup. Namun Yesus pun menyadari bahwa murid-murid mempunyai banyak kelemahan, keterbatasan, dan ketidakmampuan. Oleh sebab itu, Yesus mengatakan lagi untuk tetap diam di kota, tidak kemana-mana dulu, sebelum diberi kelengkapan atau kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara-saudaraku, 10 hari kemudian setelah kenaikannya ke surga, kuasa yang dimaksud diberikannya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dalam bahasa Yunani adalah Parakletos, yang mempunyai arti pendamping, pembela, penolong, penghibur, dan penasehat. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 13 diceritakan setelah murid-murid diberikan Roh Kudus, mereka memperoleh kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memampukan mereka. Dan ada 3.000 orang dibaptis menjadi pengikut Kristus dari berbagai macam bangsa. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Seandainya kita dipanggil untuk melayani di jemaat kita, bukankah Yesus tidak pernah berubah? Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua murid-muridnya di masa kini tentu tidak akan dibedakannya.
Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Kami juga yakin dan percaya kalau pada saatnya kami dipanggil untuk melayani, maka segala keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan kami, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan sempurnakan oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah renungan singkat pada malam hari ini. Bila saudara-saudara merasa terberkati, silahkan bagikan kepada sebanyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.